Shalom Elohim, teman-teman semuanya. Ini sambungan video daripada yang sebentar tadi saya rekodkan. Hari ini Bapak Yahweh mau saya untuk merekodkan, menyampaikan kesaksian karya yang agung yang telah Dia kerjakan di dalam apa yang telah kami alami secara supranatural ataupun secara dunia nyata, seperti mana yang telah di-share video oleh di dalam kawanan domba melalui Ibu Nelly, mempelainya yang cantik jelita ini. Haleluya. Dan saya akan terus mau menceritakan secara pribadi apa yang saya alami, apa yang telah disingkapkan kepada saya melalui penglihatan, melalui mata roh saya dibukakan lebih tajam lagi. Sebelumnya pada tahun 2007 saya mengalami pekerjaan roh Tuhan, di mana Dia melakukan pekerjaan rohnya sungguh supranatural sekali yang tidak dapat dimengertikan, diungkapkan oleh manusia itu sendiri, di mana saya bisa melihat roh saya sendiri. Dan pada waktu kami mengadakan doa puasa, membaca firman Tuhan dan juga pujian penyembahan ini, ketika masuk ke sesi yang ketiga, di mana kami mengadakan semuanya itu dalam 21 hari, ada banyak juga serangan yang kami alami, di mana beberapa keluarga kami mengalami COVID, sakit pada waktu itu. Virus Omicron sedang menular pada waktu itu. Namun walaupun antara kami lemah, pada waktu itu salah satu yang sakit adalah Ibu Nelly itu sendiri. Waktu itu tubuh sangat lemah dan sangat sakit. Namun kami yang beberapa orang, tinggal hanya 2-3 orang lagi, kami tidak berhenti. Kami meneruskan juga karya Tuhan. Kami meneruskan acara kami pada waktu itu adalah membaca firman Tuhan. Dan seterusnya ada mukjizat yang sangat dahsyat luar biasa terjadi, di mana suami kepada Ibu Nelly, yaitu uncle saya, Uncle Yohanes, dia mengalami kesembuhan yang benar-benar kesembuhan ilahi yang daripada Tuhan itu sendiri, di mana pada saat itu kondisi tubuh dia sangat-sangat lemah dan tidak berdaya, dan juga begitu juga dengan beberapa antara kami. Tetapi pada saat itu juga Bapa sendiri menguji. Dia melihat ketaatan kami, kesetiaan kami. Apakah waktu dalam kami sakit pun masihkah lagi kami mau menyanyi, memuji, bersyukur, berdoa, berseru. Namun walaupun meski daging tubuh mereka lemah, kami lemah pada saat itu, tetapi roh kami sangat menyala-nyala. Dan kami terus berdoa lewat pujian sembah kami kepada Tuhan, berdoa puasa dan membaca firman Tuhan. Tuhan melakukan begitu luar biasa pekerjaan yang tak dapat diselami oleh pikiran logika manusia. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, pada waktu itu roh saya diperkasakan, di mana saya bisa lagi mendengar suara-suara setan, dan juga bisa melihat iblis, roh-roh setan sana sini di udara, baik dimanapun berada. Saya walaupun 100 km, ketajaman pendengaran telinga itu saya bisa boleh mendengar apa yang sedang mereka rancangkan untuk mau berusaha mau mengganggu setiap anak-anak Bapa Yahweh. Haleluya, puji Tuhan. Itu bukan karena saya, itu karena Tuhan. Semuanya daripada Tuhan. Nah, saudara-saudari, apa yang saya mau ceritakan di sini, setelah saya melihat videonya Malaikat Mikael, di mana ada satu video yang dia mengungkapkan mengenai roh manusia ini ada 5 roh, dan dia bicarakan tentang manusia ini memiliki roh malaikat.
dan saya bertanya kepada Tuhan, apakah maksudnya ini? Dan saya tidak ingat pada hari keberapa ketika kami puji sembah siang dan malam itu, roh kami sangat-sangat segar dan tidak bisa tidur. Dan ketika saya masuk kamar sekitar jam 2 jam 3 pagi setelah kami ibadah daripada pujian dan penyembahan siang malam, ketika saya masuk kamar untuk siap istirahat sekitar jam 2 atau 3 pagi, saya melihat roh saya di mana sebelumnya ini 2007 itu saya mengalami roh saya diangkat ke surga dan neraka, dan di sana saya diperlihatkan kerajaan surga itu seperti apa, saya dibawa bagaimana keadaan surga pada waktu itu, dan juga saya disingkapkan juga, saya melihat ada roh-roh manusia yang masih hidup di dunia tetapi mereka sudah ada di neraka pada waktu itu. Seperti contoh mereka yang pada waktu itu hidup mereka gila dengan dunia, dengan mamon. Saya melihat mereka, tubuh mereka bertelanjang, kepala mereka botak, mereka membuang-buang uang kertas itu. Ada lagi begitu banyak lah, dan saya diperlihatkan lagi neraka Hades itu seperti apa, dan Tuhan memperlihatkan saya roh Yudas Iskariot berada di jurang maut. Dia berbentuk seperti kon, dan dia ada di dasar yang paling dalam, dan kata Bapak di dalam inilah Hades anakku, dan bentuk Hades itu benar-benar seperti bentuk kon.